Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sudi Putra dengan NPF 20.390. Pada hari ini saya akan menerangkan pemaparan progres kedua dari naskah jurnal saya yang berjudul Tindak Pidana Narkotika dan Penerapan Sanksi Pidana bagi Penggunanya. Alasan saya mengambil topik tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi pidana bagi penggunanya adalah karena saya ingin tahu apa saja hukum yang mengatur tindak pidana narkotika dan sanksi apa saja, terutamanya pidana bagi penggunanya atau pelakunya. Baik, yang pertama adalah saya akan melakukan pemaparan materi yang disampaikan di sesi ini dengan teknik mengutip. Yang pertama adalah pada bagian pendahuluan, seperti contoh dalam peraturan yang ada seperti nafza narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pada materi pada materi dalam ini saya mengutip secara langsung dalam sumber jurnal yang sudah saya sampaikan pada tugas pertama, yaitu sumber referensi pada Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia yang berjudul Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnational Organized Crime yang telah saya cantumkan di daftar pustaka pada jurnal ini. Contoh lainnya adalah pada hasil dan pembahasan seperti pada pengertian penggolongan narkotika di Indonesia bahwa menurut pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, saya juga mengutip secara langsung dari Jurnal Penegakan Hukum atas Pidana Mati terhadap pelaku tindak pidana. Sumber jurnalnya pada Hukum Kejahatan yang diterbit tahun 2013 dengan penulis Satrio Putra Kolopita yang sudah saya cantumkan juga di daftar pustaka pada progres jurnal saya ini. Dan selanjutnya ada lagi juga seperti contoh ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saya juga mengutip secara langsung pada jurnal yang sama, yaitu penegakan hukum atas pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga sudah saya cantumkan di daftar pustaka pada progres jurnal ini. Dan yang kedua, saya akan menunjukkan progres naskah yang sudah saya buat. Progresnya sudah tertera seperti abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lalu ada pendahuluan yang sudah dicantumkan dari sumber referensi yang sudah saya cantumkan juga. Selanjutnya ada metode penelitian, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, selanjutnya ada penutup, dan yang terakhir ada sumber referensi. Dan yang ketiga adalah saya akan menunjukkan mana kalimat informasi dan mana kalimat argumentasi pada progres jurnal saya. Untuk kalimat informasi yang akan saya terangkan yang pertama adalah pada pendahuluan. Seperti contoh kalimat ini, dalam peraturan yang ada, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak dapat digunakan secara legal untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum nasional dan cukup jelas mengatur bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan legal dalam hal pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Ini adalah contoh sumber informasi. Dan untuk sumber argumentasi, contoh kalimatnya adalah seperti ini di pendahuluan, di dalam pendahuluan seperti contohnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau disingkat dengan UU Narkotika bahwa sanksi pidana UU Narkotika salah satunya adalah sanksi pidana mati. UU Narkotika juga mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu pelaku sebagai pengguna dan pengedar. Ini adalah contoh sumber informasi. Selanjutnya juga dapat dilihat pada hasil dan pembahasan. Seperti ini, pengertian dan pengelolaan narkotika di Indonesia
bahwa menurut pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang disebut dengan narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibagi ke dalam penggolongan. Ini adalah sumber informasi. Selanjutnya, pada kalimat ini, golongan 1 meliputi narkotika dari nomor 1, tanaman papaver, opium, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, teracodabinol, delta tetrahydrocannabinol, dan yang terakhir delta tetrahydrocannabinol itu termasuk dalam kalimat informasi. Selanjutnya, pada kalimat ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, seperti contoh nomor 1, tidak sah menanam, mengelola, memiliki, menyimpan, memiliki, menyediakan narkotika, atau nomor 2, memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan mendistribusikan narkotika secara hukum, yang diatur dalam pasal 113, 118, 123, dan juga dalam kalimat ini, pasal 114, ayat pertama, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan ayat 2, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1, sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat 1 ditambah sepertiga. Ini adalah termasuk kalimat informasi. Lalu pada pasal 119, diatur juga pada pasal 124, selanjutnya pada pasal 115, itu menerangkan juga informasi apa saja hukum-hukum yang mengatur dalam tindak pidana narkotika. Selanjutnya untuk kalimat argumentasi, ini adalah contohnya. Seperti korban narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak mengenal istilah sebagai korban narkotika atau merasa yang dirugikan akibat peredaran gelap narkotika menurut penulis Anton S. Siagian. Di dalam pemahaman tentang suatu tindak pidana umum seperti contohnya kasus pembunuhan dan pemerkosaan memiliki kata korban dari suatu kejahatan, istilah lainnya adalah orang atau keluarga yang dirugikan atas perbuatan ini. Tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memberikan kata klausul sebagai berikut. A. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Yang B. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba. Selanjutnya yang keempat adalah saya akan menunjukkan kalimat informasi yang ditunjukkan mana yang merupakan kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, seperti yang awal tadi saya jelaskan, dalam pendahuluan, contoh kutipan langsung yang saya ambil jurnal dan sumber referensi yang saya cantumkan pada tugas pertama adalah contohnya seperti ini. Seperti kalimat dalam peraturan yang ada zat narkotika, psikotropa, dan zat aditif lainnya yang tidak dapat digunakan secara ilegal untuk kepentingan dan lain-lain. Sampai sini, saya ambil kutipan langsung dari jurnal Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnational Organizer dengan penulis Roni Gunawan Raja Gugup
Nama jurnal, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, tahun terbit 2016, yang sudah saya cantumkan di daftar pustaka pada progres jurnal ini. Selanjutnya juga, untuk hasil dan pembahasan, saya juga mengutip langsung pengertian penggolongan narkotika di Indonesia dari jurnal Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal Hukum Pidana, nama penulis Sudanto, tahun terbit 2017, yang sudah saya cantumkan di daftar pustaka pada progres jurnal ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.